Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Dulur-dulur Tribun Jatim dan pembaca Surya. Kali ini kita kembali lagi bertemu saya, yaitu Lur Pambudi alias Pampam, reporter Tribun Jatim Surya. Kembali menyapa dulur-dulur sekalian dalam wawancara eksklusif bersama tokoh inspiratif pekan ini, dulur. Nah, kali ini kita akan mengulas mengenai nasib bayi atau anak telanjang yang dibuang oleh orang tuanya, dulur-dulur. Langsung saja, dulur-dulur Tribun Jatim. Kali ini kita sudah tersambung dengan Kepala UPT Sosial Asuhan Anak di Sos Jatim Nganjuk, dulu yaitu Pak Prasetyo Adiwidodo. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Bapak? Waalaikumsalam, siap, luar biasa. Cantik banget. Siap, alhamdulillah ini bisa silaturahim dengan jenengan. Masa kemarin kami mencoba silaturahim dengan Pak Kadinsos, Pak Alwi. Jadi sama beliau langsung diarahkan ke UPT yang ada di Sidoarjo, temu Bu Dwi Antini. Jadi alhamdulillah hari ini kami direkomendasikan sama beliau untuk sowan virtual ini dengan jenengan. Nah, ini mungkin kami lebih banyak mengeksplorasi cerita saja ini Bapak sebenarnya. Jadi tidak terlalu aneh-aneh. Jadi mengeksplorasi cerita sebenarnya bagaimana sih mekanisme pendampingan dan segala bentuk serba-serbi untuk menumbuh kembangkan dulur-dulur anak-anak yang mungkin dalam tanda kutip tidak seberuntung anak-anak pada umumnya ini Pak. Nah ini mungkin kita pertama ingin tahu ini Pak, jumlah yang ditampung ini berapa Bapak? Kalau boleh tahu, laki-laki berapa, perempuan berapa usianya, dan pendidikan mereka ini Pak? Untuk UPT PS Nganjuk itu ada 3 asrama. Yang pertama asrama yang ada di Nganjuk itu jumlahnya 60 anak. Ya, 60 anak itu terdiri laki-laki 29, perempuannya 31 anak. Dari umur 5 tahun sampai 17 tahun. Yang di asrama Kertoso jumlah 30 anak, 45 anak. Laki-lakinya 15, perempuannya 30. Umur sama 5 tahun sampai nanti lulus dari SMK maupun SMA. Di asrama Ngawi jumlahnya 30 anak, laki-lakinya 15, perempuan 15. Seluruh total 135 anak. Ya, jadi 135 anak. Pada tahun 2021 nanti yang lulus dari SMK maupun SMA jumlahnya 21 anak. Ya, 21 anak nanti. Untuk Ngawi itu nanti yang lulus 4 anak tahun 2021. Untuk Kertosono 8 anak. Untuk Nganjuk 9 anak. Itu yang tahun 2001. Di dalam setelah lulus kita akan mendampingi untuk dia bisa nanti bisa atau bekerja atau meneruskan, kita nanti ada kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi, nanti bisa ditampung di perguruan dengan biaya gratis. Di dalam pelayanan UPT PS Nganjuk pernah untuk tahap-tahapnya itu mengenai seleksi dulu Mas. Jadi seleksi untuk identifikasi awal, kriterianya untuk masuk itu perlu kriterianya masuk. Setelah itu ada lagi seleksi untuk regresi persyaratan administrasi di dalam tahap seleksi. Yang kedua itu penerimaan nanti itu ada kontrak pelayanan, ada orientasi dan konsultasi motivasi penerimaan ini. Nah, terus tahap yang ketiga adalah penanganan, pengasramaan. Di dalam pengasramaan itu adalah pengasuhan. Di pengasuhan itu termasuk sandang, pangan, semua ada dibayar dari Pemprov Jawa Timur. Pendidikan dengan biaya pendidikan semua dibiayai oleh Pemprov Jatim lewat UPT PSN Nganjuk. Pengasramaan, jadi di situ tidur 24 jam,
ada per kamar ada 4 orang, ada 2 orang itu ada di asramakan semua, tidak diperbolehkan pulang. Ada lagi kesehatan, di situ ada kesehatan tiap satu minggu dari tim puskesmas masing-masing di daerah lokasi tersebut mengadakan pemeriksaan kesehatan. Di dalam COVID-19 ini anak-anak alhamdulillah masih sehat semua, tidak tergambar dengan COVID, tapi tetap kita waspada untuk menggunakan protokol kesehatan. Yang selanjutnya untuk penanganan itu pembinaan, jadi pembinaan agama, yang termasuk mulai dari bangun tidur itu sudah melakukan sholat subuh. Dari sholat subuh proses senam sebentar, kerja bakti sebentar, lingkungan bersih. Setelah itu jam 7 sampai 1 diring. Diring untuk kan nggak bisa tatap muka. Jadi lakukan daring untuk anak-anak yang ada di UPT lewat selama ini. Di situ ada pembinaan setelah agama itu dari subuh, daring, setelah itu istirahat, langsung sholat jam 3, lakukan itu langsung kerja bakti. Ada bimbingan les-les, ada les matematika, ada les Inggris, ada les IPA, semua itu ada instrukturnya. Nah itu ada lagi untuk pembinaan fisik mental. Mental itu dari Polsek Nganjuk maupun dari Koramil Nganjuk. Itu tiap minggu kita bina untuk mentalnya kuat untuk itu. Setelah itu ada lagi fisik terminasi. Jadi setelah penanganan selesai terminasi sampai dia di situ sampai SMA Mas. Dari TK sekolahkan di situ terus sampai kita lulus. Jadi tupoksi kita sampai SMA lulus. Nah, ini yang lebih berat adalah pendampingan setelah dia lulus. Nah, dia lulus, kepingin saya didampingi sampai dia dapat kuliah maupun kerja, kita akan mendampingi. Dunia kan lulus kita serahkan orang tua. Kita melakukan kerjasama dengan YLK untuk melakukan keterampilan dia di komputer, nanti dia bilang. Selain itu kita akan melakukan pemberdayaan Pak Mas, pemberdayaan di UPT kita. Seperti kita akan menjaga untuk lagi gentor-gentor Pak Kepala Dinas untuk melakukan pemberdayaan cacing. Nah, pemberdayaan cacing, tanaman jagung. Jadi ini anak-anak selain nanti kalau ada waktu luang enggak belajar, nanti bisa ada ekstra lari ke pemberdayaan cacing ini. Ini sudah saya mulai kerjasama, mulai minggu ini bisa dilatih. Nanti semoga anak-anak bisa terampil di cacing, pulang dia enggak sekolah, enggak melanjutkan, tapi punya keterampilan cacing. itu prospek yang bagus. Buka usaha itu Pak, berwirausaha gitu Pak. Ya udah, nanti kita latihkan, nanti anak-anak bawa cacing nanti. Dia nanti diberdayakan mudah, nanti kita pelajari, kita sudah buat hari ini sudah buat 75 kotak untuk cacing. Itu menarik itu Pak. Menarik. Bapak bisa berarti ini anak-anak yang tinggal di asrama dan dirawat oleh Dinsos Jatim ini memang sejak dulu memang ini Pak, dari kasus-kasus penemuan bayi yang masih hidup kemudian dirawat, kemudian sudah 5 tahun ke atas langsung ketika TK kemudian dirawat sama UPT jenengan gitu. Bisa lewat itu Pak. Kalau di balita ya di balita itu bisa kita, kalau bisa dia jika ada yang adopsi bisa langsung ke UPT PSAA. Bisa langsung, kita bisa koordinasi langsung, berarti ini dilanjutkan. Gitu. Jadi ada istilahnya tidak putus. Berarti untuk anak-anak yang tidak ya, jadi kalau anak-anak yang masih belum dapat adopsi gitu, bisa langsung ke UPT PSAA, kita tidak mungkinan untuk bersekolah, harinya bersekolah. Untuk ketika anak-anak mulai jenengan rawat ini masuk ke UPT atau asrama jenengan, nah ini kan pasti muncul semacam
gejala atau dinamika psikologis yang mungkin ada perasaan murung, insecure atau merasa itu sebenarnya dari jenengan semacam apa Pak untuk mengantisipasi hal itu? Artinya bagaimana upaya dari para pengasuh untuk membesarkan hati mereka ini, dulur-dulur yang mungkin dalam tanda kutip tidak punya keluarga atau dulu punya riwayat atau rekam jejak dibuang oleh keluarganya, untuk mengembangkan perasaan agar tetap bisa survive atau hidup itu semacam apa? Apakah memang ada semacam treatment psikologi khusus memang diperuntukkan untuk dulur-dulur atau anak-anak di dalam asrama? Ini Mas, kita kan punya pekerja sosial di situ. Ada 3 petugas pekerja sosial untuk menggali permasalahan-permasalahan anak yang ada di panti kita. Jadi semua bermasalah, misalnya bermasalah, tapi bisa diatasi dengan pendekatan dengan pekerja sosial itu. Jadi ada bimbingan, ada konseling, ada semua di situ di dekat. Itu dengan pola bimbingan dari pekerja sosial itu sudah mulai dari kakaknya, ini menarik ini. Ada kakaknya sudah ikut merawat hatinya. Dari kelas 3 SMA dia merawat kelas 2 ke bawah terus. Jadi saling kerjasama dan kompak itu. Jadi kayaknya hilang dari trauma itu. Ada salah satu anak yang namanya Al itu istilahnya sudah ada kekerasan, tapi di situ senang, itu yang paling kecil. Jadi nggak ada rasa minder tapi dengan beberapa pola pengetahuan demokratis istilahnya ya. Jadi bebas dia pendapat apa, tapi bisa disolusikan istilahnya dibimbing untuk memecahkan masalah itu. Alhamdulillah anak-anak kita senang di situ diajak masalah itu. Maksud saya nanti ya orang tuanya ya saya perlu perhatikan. Jadi anaknya senang, orang tuanya kan susah. Kita harus memperhatikan orang tuanya. Dengan kita libatkan, kadang kita panggil untuk ketemu saya, kita beri sembako, untuk orang tuanya. Pak, apakah pernah ada momen menegangkan Pak? Mungkin pengalaman jenengan, mungkin ada semacam anak-anak yang mungkin merasa kayak reaksioner, berperilaku reaksioner karena frustasi, karena tidak punya keluarga dan sebagainya, hidup di lingkungan baru di dalam asrama itu. Apakah pernah ada insiden-insiden yang semacam itu, pengalaman-pengalaman menegangkan yang akhirnya bisa cair gitu? Selama saya di Nganjuk itu permasalahannya nggak ada Pak. Tapi ini ada sedikit permasalahan dari keluarga anak yang di Ngawi itu keluarganya itu kejiwaan. Itu permasalahannya ini. Jadi ada permasalahan tapi kita selesaikan. Jadi ibunya itu sakit jiwa, bapaknya kan keturunan. Itu ada 2 anak di sini, tapi kita atasi dengan psikolog kemarin. Jadi itu ada anak yang istilahnya ikut orang tuanya, jiwanya terganggu. Tapi bisa diatasi, nanti bisa disekolahkan. Nanti kalau dia psikolognya bagus, kemarin sudah dites, itu permasalahan itu, psikolog dites, nanti bisa sekolah dengan sekolah biasa. Nanti dilihat gurunya, nanti dites. Ada 2 anak, tapi keturunan itu juga. Nanti kalau kita tidak bisa nangani, kita alihkan ke UPT yang menangani itu kejiwaan itu. Khusus pada treatment anak-anak yang memang sejak awal kecilnya dulu ditemukan dalam kondisi dia itu dibuang oleh orang tuanya, tidak tahu asal-usul orang tuanya, dan sampai sekarang tidak dapat belum dapat orang tua asuh, dan sekarang alhamdulillah sudah ditangani jenengan. Nah ini bagaimana cara dari jenengan untuk mengatasi cara berpikir teman-teman ini, anak-anak ini yang khusus itu tadi merasa, wah aku tidak punya orang tua, aku tidak punya latar belakang keluarga, kemudian aku mungkin muncul dalam tanda pikir anak buangan, itu bagaimana Pak cara jenengan untuk memberikan treatment psikologis? Jadi sebenarnya selama ini saya di dalam itu belum ada yang dari balita ke saya. Ya, dari balita dari sekolah ditangani dengan orang tua anak itu, orang tua asuh semua. Jadi ada pengasuhan itu apa istilahnya adopsi.
ke saya belum ada. Ini belum ada, tapi kalau ada kita siap. Belum ada Pak ya? Belum ada. Selama ini langsung diambil dari. Oke, berarti sampai sekarang sudah belum diambil ada. Dari langsung. Belum ada ke saya. Apakah ini anak-anak yang di asrama ini bisa berpotensi diadopsi oleh orang tua asuh, Pak? Misalkan ada orang tua yang ingin mencari anak dan datang ke jenengan. Oh, nggak bisa Pak ya? Beda ya? Itu yang ke Sidoarjo ya Pak? Karena itu ada keluarganya Mas. Itu ada ayahnya, ibunya nggak ada, ayah ibu nggak ada, neneknya. Jadi itu semua teratasi, ada kakaknya semua. Jadi untuk adopsi kita sulit. Karena nggak bisa diadopsi, kalau balita bisa. Kalau kita nggak bisa. Kalau kecil itu saya adopsi nggak boleh. Pak, berarti anak-anak aturannya nggak PPA. Anak asuh kita pokoknya nggak boleh. Kita selesaikan bulannya dia sampai lulus SMA tidak gitu. Kalau diambil keluarganya mau nyekolakan sendiri, monggo. Sudah mampu, monggo. Kita ambil lagi yang tidak mau. Oke, ini berarti anak-anak yang jenengan asuh ini adalah anak-anak yang berarti anak-anak yang jenengan asuh ini adalah anak-anak yang dalam tanda kutip keluarganya masih belum bisa adaptif gitu, kayak secara ekonomi atau secara mungkin perilaku pendidikannya, pernah mengalami kekerasan, daripada si anak nanti malah tidak bisa tumbuh kembang dengan baik, jenengan tangani gitu, Pak. Luar biasa. Pak izin, apakah ada momen ini Pak, momen mengharukan Pak? Kalau kita mau mengharukan hal-hal yang membuat jenengan itu benar bahagia ketika melihat anak-anak asuh jenengan ini ketika momen apa ini? Ketika sudah lulus SMA atau ketika baru datang atau semacam apa itu? Itu saya mengharukan itu Mas ya, setelah dia lulus dari situ, dia nggak akan memikirkan diri pribadinya sendiri, dia kembali lagi membawa hasil apa yang dia punya. Tugas kita, dia sudah kerja itu Pak ya, masa kerja, dia membagikan ke anak-anaknya, adik-adiknya yang tinggal di asrama itu. Jadi saya mengharukan itu, jadi ada istilahnya ada perhatian untuk anak saya yang lulus itu kembali lagi membawa berkah untuk adik-adiknya. Itu yang mengharukan saya. Jadi setelah lulus dari ada yang lihat, ada yang berhasil, tapi selama ini saya belum tahu yang berhasil berapa anak. Tapi dia punya pekerjaan, punya gaji sedikit, kembali dia membantu beri uang jajan untuk adik-adiknya di panti itu sudah terus berlaku. Saya cari yang berhasil ini belum bisa. Tahun berapa yang sudah jadi menteri atau manajer itu. Katanya ada yang berarti sedang didata ini ya? Ya, data untuk saya lacak yang jadi direktur ini. Luar biasa itu Pak. Direktur ini saya lacak, katanya ada direktur, tapi belum saya temukan. Itu kalau itu saya temukan tuh bangga sama anak yang dari itu sudah mandiri direktur mandiri. Itu jadi terharunya saya itu setelah dia lulus, dia sudah dapat pekerjaan layak, sudah bisa kembali lagi untuk ikut membantu adik-adiknya yang masih tinggal. Pak, terakhir ini harapan jenengan Pak, harapan jenengan terhadap maksudnya ini kan anak-anak yang jenengan tangani adalah anak-anak yang dalam tanda kutip keluarganya belum adaptif secara ekonomi atau secara sosial atau pendidikan. Dan ini harapan jenengan secara general untuk para orang tua, kemudian para masyarakat Jawa Timur untuk benar-benar concern terhadap perkembangan tumbuh kembang anak-anak. Harapan saya Pak ya, setelah lulus yaitu ada kepedulian untuk perguruan tinggi, untuk kerjasama untuk itu sudah mulai berlaku. Jadi menampung anak-anak yang berminat, apalagi untuk anak-anak yang warganya seperti kabupaten seperti Nganjuk itu siap untuk mendampingi dia sampai mau sekolah mau didampingi oleh Kabupaten Nganjuk. Itu sudah kabupaten itu sudah komitmen kemarin. Jadi saya bersyukur mengharapkan untuk yang punya warga, yang punya anak yang ada di kabupaten peduli untuk melanjutkan
cita-citanya anak. Kita kan profesi hanya SMA. Ya, itu harapan saya berkah Islam kerjasama atau untuk menuntas dari dikit banyak anak yang belum tertangani. Ya, sudah tinggal di asrama ini berapa tahun? Alhamdulillah 3 tahun ini. Nah ini kalau boleh tahu ini awalnya masuk itu kenapa? Nanti akhirnya memilih untuk tinggal di asrama. Kalau boleh tahu ini diceritakan. Karena bapak saya nggak ada, maksudnya pergi tapi nggak tahu kemana. Terus akhirnya kan nggak ada yang membiayai sekolahnya, tapi tetap pengen sekolah. Akhirnya sama ibunya suruh ke panti aja, biar bisa sekolah terus. Berarti memang ini ya, memang ada ini ya, ada permintaan dari keluarga Anti ya, dari ibu ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu ini ketika mulai masuk di tahun 2018-an itu seperti apa sih Anti situasinya? Maksudnya perasaan yang Anti rasakan ketika masuk, memang ada perasaan takut atau ada perasaan seperti apa? Iya. Pertamanya masuk sini takut, soalnya kan nggak kenal siapa-siapa. Belum ada kenalan. Tapi lama-lama ternyata di sini menyenangkan, soalnya banyak temannya. Pengasuhnya juga baik. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan lah. Sempet ini nggak kayak saking takutnya sampai nggak mau ngomong sama pengasuh gitu? Itu sempat ngalami itu nggak? Alhamdulillah nggak pernah. Alhamdulillah nggak pernah, Mas. Ya. Oke. Nanti ini kelahiran mana tuh kalau boleh tahu domisilinya? Dari Nganjuk ya? Asli Ngawi. Ngawi. Oh, asli Ngawi. Oh, asli Ngawi. Ngawi, Mas. Oh, Ngawi. Oh, ya. Kelahiran Ngawi, asli Ngawi. Oh, siap. Oh, oke. Nah, ini Anti ini hobinya apa ini? Kalau boleh tahu. Saya hobi olahraga. Seperti futsal. Wih, mantap. Olahraga apa sepak itu? Bola. Aduh, kamu ini Iya. cewek tapi kok suka sepak bola dan futsal? Iya, nggak tahu. Itu kenapa itu? Nggak tahu, suka aja. Kok sampai jatuh cinta dengan bola? Oh, sukanya kapan itu? Memang karena lihat sepak bola di televisi atau dulu pernah cekoki informasi sepak bola sama teman-teman atau gimana? Udah dari kecil, Mas, suka sepak bola, suka futsal. Apakah sempat menjuarai pertandingan semacam turnamen gitu? Atau ada pengalaman? Alhamdulillah sering. Sering. Wah, itu bisa diceritakan itu. Yang paling baru itu apa itu? Hasil menang menjuarai apa? Kemarin di Ponorogo. Baru bulan kemarin Januari kalau nggak salah. Di Ponorogo, terus ini mau ke Malang ini kalau nggak salah, mau turnamen ke Malang. Itu juara berapa itu yang di Ponorogo itu? Alhamdulillah juara 1. Juara 1. Wih. Itu berapa itu jumlah klubnya yang disingkirkan oleh timnya Ati ini sampai menjuarai pertandingan itu? Berapa yang disingkirkan? Ada 10 lebih? Atau 20 klub? Kalau nggak 12. 10 kalau 12 nggak 12. Wih, luar biasa, mantap. 10. Ati, kalau 10 ya, tim. 10 ya? 10 tim dari masing-masing kabupaten dan kota. Selama tinggal di asrama itu metode pembelajarannya semacam apa sih? Mulai dari
macam-macam kegiatannya dan pengembangan dirinya itu bisa diceritakan sejak pagi sampai malam hari itu semakin. Pagi bangun tidur itu sholat subuh berjamaah, nanti dilanjutkan bersih-bersih. Setelah itu jam 7 sampai sore, nanti sampai jam 1-an daring. Setelah itu istirahat sampai asar. Setelah asar dilanjutkan les sampai jam 4. Nanti maghrib sholat berjamaah, dilanjutkan sholat isya berjamaah. Untuk malamnya istirahat ya, belajar sendiri istirahat. Ya, untuk malam belajar sendiri dan istirahat. Siap. Ati, kalau boleh tahu ini sempat ada ini enggak pengalaman tidak menyenangkan karena Ati mulai masuk atau hidup di asrama, mungkin ada perlakuan tidak menyenangkan ketika di sekolah atau teman-teman sepermainan yang ada di luar asrama gitu ketika Ati di lingkungan sekolah. Selama ini sih baik-baik aja, Mas. Nggak ada perlakuan yang tidak menyenangkan seperti itu. Sama seperti biasanya, seperti anak-anak biasa. Jadi nggak ada yang berubah ya, nggak berubah drastis gitu, enggak ya, kayak diolok atau dipaidu gitu, enggak ya, alhamdulillah. Enggak. Malah teman-temannya katanya enak ya di panti, semua gratis gini-gini gitu. Malah pada pengen ke panti semua. Alah kok tambah gitu ya. Padahal kalau tinggal di panti karena ada situasi yang tidak ini ya, ada situasi mendesak ya, padahal bukan malah enak sebenarnya. Ati, kalau boleh tahu ketika, nah ini apa cita-citanya apa sih Ati ini setelah lulus SMK dengan memiliki kemampuan sebagai hasil dari belajar di SMK. Nah ini cita-citanya apa yang ingin diraih sama Ati? Insya Allah saya mau daftar cabat TNI, Mas. Cabat TNI, luar biasa. TNI apa ini? TNI AD. AD, amin ya rabbal alamin.